Halo, perkenalkan saya Rasin Stompul dari Prodi Pendidikan Sejarah dengan NIM 200 511 4192, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Maritim dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ahmad M. Hum. Agenda dari tugas ini adalah tugas individu yang dilakukan selama kuliah kerja lapangan yang pernah dilakukan dari Sumatera, Bali, dan Lombok, Jawa juga. Di mana selama KKL mahasiswa dituntut mengamati dan menyatukannya dengan konsep maritim, kemudian identifikasi dan juga dihubungkan dengan kemunculan sosial di daerah yang ada dikunjungi, kemudian itu adanya sumber-sumber yang digunakan untuk memperkuat hasil tulisan mahasiswa tersebut. Langsung pada pembahasannya, terdapat beberapa wilayah lokasi KKL yang berkaitan dengan konsep kemaritiman. Yang pertama itu adalah jembatan Ampera yang ada di atas Sungai Musi. Nah, Sungai Musi ini memberikan dampak yang besar terhadap Kota Palembang, di mana sungai ini menjadi jalur yang sangat ramai pada masa perdagangan zaman kerajaan Sriwijaya dan juga masa kolonial pada masa itu. Hingga pada saat ini juga Palembang maju akibat adanya jalur ini, yang dimana masih digunakan sangat aktif di bagian derbaganya terhadap kehidupan dan juga kemajuan dari ekonomi serta budaya yang ada di Sungai Musi ataupun di Palembang. Nah, yang kedua adalah Museum Majapahit, di mana Museum Majapahit ini menjadikan bukti adanya Kerajaan Majapahit, karena dulu kan juga Kerajaan Majapahit itu berkembang karena adanya sungai yang melintasi di kerajaan tersebut, sehingga kerajaan ini maju. Dan juga di daerah Majapahit saat ini, di daerah sekitar Museum Majapahit itu masyarakatnya itu lebih dominan ke pertanian, karena dari dahulunya itu daerah tersebut sudah didominasi oleh pertanian. Yang selanjutnya adalah jalur Pantura. Sebenarnya jalur Pantura ini kan jalur darat, tetapi di sini pada saat lokasi KKL saya mengambil adanya Sungai Sampean. Sungai Sampean ini terlihat kecil ataupun terlihat dipandang sederhana, tetapi sungai ini memiliki peran dalam proses pembuatan jalur Pantura. Nah, Sungai Sampean inilah yang saya ambil sebagai ikonik ataupun yang paling menonjol pada saat kuliah kerja nyata yang dilakukan di bulan Mei atau Juni bulan lalu. Nah, yang terakhir adalah sinema interaktif Samudra Raksa melengkapi Candi Borobudur. Nah, ini tuh bukanlah suatu objek sungai ataupun ikonik pada saat KKL, tetapi ini adalah festival yang kami lihat ataupun akan digelar di Candi Borobudur pada saat kami mengunjungi Candi Borobudur. Jadi spektakuler sinema ini ada Samudra Raksa ini adalah ekspedisi abad ke-8 jalur kayu manis, di mana spektakuler sinema ini membuktikan nenek moyang bangsa Indonesia telah melakukan perjalanan melintasi samudra, menempuh hampir separuh lingkar dunia untuk melakukan perdagangan. Kapal Samudra Raksa merupakan wujud nyata dari relief kapal yang ada di Candi Borobudur yang telah berlayar dari Jakarta, Indonesia sampai Ghana, Afrika untuk napak tilas jalur perdagangan masa lampau. Dan juga sinema interaktif Samudra Raksa yang berteknologi digital interaktif dengan layar sepanjang 115 meter menyuguhkan sinema tentang sejarah kemaritiman Nusantara sejak abad ke-8 hingga saat ini. Jadi sinema ini membuktikan adanya sejarah maritim, bahwa sejarah maritim itu adalah landasan dari segala sejarah, bahwa jika tidak ada sejarah maritim maka tidak akan terjadi peristiwa-peristiwa yang akan berada di daratan. Nah, kita masuk pada materinya. Inti materi ini Sungai Sampean yang saya ambil, di mana sungai ini dilintasi oleh jalur Pantura, tepatnya berada di Tugu 1000 km Anyar Panarukan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo. Nah, menurut narasumber yakni Bapak Safrudin, beliau menyatakan bahwa sungai ini atau Sungai Sampean ini pernah digunakan oleh Dendels untuk memantau proses pembangunan Jalan Pantura. Begitu juga sungai ini tuh pernah dipakai sebagai pelabuhan bersandarnya bangsa Portugis di daerah Situbondo. Dan juga dibangunnya Bendungan Sampean Baru itu merupakan aliran dari sungai atau kemajuan perkembangan dari sungai ini, karena sungai ini memiliki arus yang besar ataupun pengairan yang besar, sehingga didirikannya
dengan sampean baru guna untuk wisata dan juga pengairan di masyarakat daerah Situbondo. Begitu banyak kisah yang terjadi di Sungai Sampean ini, sejarah-sejarah yang berada ataupun peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi di Sungai Sampean baru ini, tetapi karena minimnya bukti sejarah ataupun dokumen-dokumen peninggalan, maka sungai ini dibiarkan oleh masyarakat begitu saja dan juga kurang diurusnya oleh masyarakat setempat. Berikut adalah bukti bahwa adanya benteng ataupun dermaga yang berada di Sungai Sampean tetapi sudah mulai hancur, dan inilah videonya. Tidak ada menandakan bahwa ini adalah benteng. Karena nggak dirawat, kan bilang bapak itu tadi karena nggak dirawat. Itulah bukti bahwa sungai itu sempat menjadi pelabuhan atau dermaga yang banyaknya bersandar kapal di daerah Sungai Sampean baru. Nah, selanjutnya ini adalah bukti bahwa bangsa Portugis masuk ke wilayah Situbondo melalui Sungai Sampean baru. Tembok yang berada di pemakaman tersebut merupakan tembok yang didirikan oleh bangsa Portugis tetapi tidak dirawat oleh masyarakat ataupun pemerintah sehingga terbengkalai begitu saja. Nah, inilah gambar spektakuler sinema Samudra Raksa yang akan dilaksanakan ataupun dimeriahkan di Candi Borobudur pada saat itu, tetapi kami tidak sempat melihat festival tersebut karena masih proses untuk melakukan kegiatan tersebut. Nah, sekian informasi yang dapat saya berikan kepada teman-teman semua dan juga kepada saudara-saudara yang melihat video ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi ataupun salah-salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Dadah.